Nah, ini nanti akan ada latihan ya, sama Pak Chandra ya. Ya, oke. Jadi kita tadi bicara mengenai leadership tadi, yang memang ternyata leadership itu bervariasi ya, karena letak leadership itu ada di orang ya. Jadi leadership itu berada atau jiwa kepemimpinan itu ada di orang yang apakah orang ini bisa mempengaruhi, jadi influence orang atau organisasi lain ya. Misalnya eh, Menteri Kesehatan yang menjadi motor penggerak undang-undang kesehatan ini bisa nggak menggerakkan semua pihak untuk menggunakan undang-undang kesehatan? Yang dulunya pro dan kontra itu juga akan sama-sama. Nah, ini tidak gampang nih. Ya. Tapi influence itu menjadi satu kata kunci ya, bisa mempengaruhi ya orang lain dan kelompok lain. Nah, ini yang saya pakai sebagai satu eh, definisi ya. Nah, karena itu kalau kita lihat model influence tadi itu memang di sistem kesehatan itu banyak sekali pemimpin yang tentunya bekerja berbasis pada prinsip governance ya. Governance yang dalam model teorinya oleh WHO itu disebutkan sebagai usaha pemerintah dan berbagai pelaku untuk mengarahkan masyarakat, negara atau kelompok-kelompok di masyarakat untuk meningkatkan status kesehatan melalui pendekatan kebijakan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Oke, jadi ini ada satu implikasi yang menarik bahwa kebijakan itu dalam konteks governance itu harus bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Ada suatu keseimbangan ya eh, kebijakan bersama tadi. Nah, karena itu kalau kita lihat fungsinya memang meningkatkan ya kerjasama para pelaku kesehatan dan non kesehatan. Ini. Misalnya antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Keuangan pun juga harus bekerja bersama ya antara pemerintah dan swasta sama kelompok usaha dan masyarakat, termasuk juga NGO atau mungkin organisasi profesi dalam sebuah tujuan bersama, ya tentunya untuk meningkatkan kesehatan bagi seluruh rakyat ya. Ini eh, modelnya ya. Kemudian juga governance ini itu sebagai dasar legitimasi yang kuat bagi Menteri Kesehatan sebagai pemimpin sektor kesehatan dan para pemimpin lainnya ya untuk senantiasa bekerja sama memperbaiki kebijakan yang bertujuan meningkatkan status kesehatan masyarakat ya. Jadi memang di sini ada suatu istilah governance dan ada government ya pemerintah yang tentunya untuk kesehatan dibagi Menteri Kesehatan ya. Ini sebagai pemimpin ya. Jadi nanti kita akan melihat dalam konteks governance tadi itu memang ada eh, para pemimpin ya yang jumlahnya banyak sekali di sektor kesehatan, tapi juga ada tanda kutip sebenarnya itu pemimpin besar ya, tapi pemimpin yang nomor satunya tadi ya di suatu negara tentunya lah Menteri Kesehatan. Nah ini yang sangat penting. Nah di Dinas Kesehatan Provinsi ada Kadinkes. Nah apakah ini juga seperti Menkes di level provinsi? Nah itu juga akan jadi diskusi yang menarik untuk kita lihat ya. Karena di provinsi itu ternyata juga ada UPT-UPT atau organisasi-organisasi pusat yang ada di provinsi. Nah ini, oke ya. Nah kemudian kalau kita lihat governance membutuhkan kebijakan yang sinergitik di dalam sektor kesehatan dan di luar sektor kesehatan dan juga di luar pemerintah. Jadi jangan sampai misalnya Kementerian Kesehatan menginginkan supaya eh, jumlah perokok itu turun ya. Nah, tapi kementerian lainnya ingin tambah terus. Nah, ini pasti tidak akan suatu situasi yang sinergetik ya. Di governance tidak akan jalan nih. Nah, akan ribut terus ya. Kemudian juga bagaimana antara pemerintah dengan swasta, dengan industri, dengan organisasi profesi itu bisa nggak sinergetik ini. Nah, sehingga membutuhkan struktur dan mekanisme yang dapat meningkatkan kerjasama antar pelaku. Ini satu hal yang penting sekali. Nah, karena itu ketika bicara mengenai governance dalam sistem kesehatan, itu WHO juga menyatakan ada fungsi-fungsi yang bisa digolongkan minimal 4 ini ya, masih ada yang lainnya mungkin ya. Jadi yang pertama mengenai regulasi atau stewardship, ya sebagai regulator, kemudian sebagai pemberi dana atau pembiayaan, kemudian sebagai pelaksana kegiatan kesehatan ini bisa oleh swasta, bisa oleh masyarakat sendiri, dan juga pengembangan SDM dan sumber daya lainnya, plus yang lain-lainnya mungkin ya. Nah, jadi berbagai fungsi governance ini yang akan menjadi satu apa ya pola yang akan kita pakai untuk mengidentifikasi siapa para pemimpinnya ini. Bisa di pemerintah, bisa di masyarakat, dan bisa di kelompok usaha. Sebagai
regulator, ya, pemerintah, pemberi dana dan juga pelaksana, di masyarakat sebagai pemberi dana juga atau pelaksana juga bisa, atau yang mendapat manfaat, kelompok usaha itu sebagai pelaksana, ya, bisa profit dan non profit milik pemerintah dan juga swasta. Nah, nih. Nah, karena itu kita bisa identifikasi juga ya organisasi di sistem kesehatan ya, di mana letaknya apakah sebagai pemerintah atau di masyarakat atau usaha nih. Jadi seperti rumah sakit pemerintah pun itu sebenarnya adalah lembaga usaha, makanya itu ada semacam lingkaran yang seperti seolah-olah apa overlapping tadi ya. Eh, Nah, masyarakat juga demikian. Ada masyarakat yang sifatnya itu mengatur seperti organisasi profesi, tapi yang diatur adalah anggotanya ya. Nah, kemudian juga asosiasi pelayanan kesehatan. Ada juga lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya. Nah, ini yang kita akan coba nanti identifikasi sehingga kita bisa memahami eh, kalau kita lihat ya. Nah, siapa pemimpinnya di sini? Nah, pemimpinnya itu kalau kita lihat ya di berbagai lembaga itu tentunya ada satu pertanyaan, di fungsi apa nih? Nah, apakah regulator atau operator atau pendana atau yang lainnya, apakah bisa bekerja sama meningkatkan kesehatan masyarakatnya atau para pemimpin malah konflik sendiri. Nah, ini bisa terjadi juga seperti pengalaman di dalam konteks eh, penyusunan undang-undang kesehatan itu ada konflik juga yang cukup gaduh ya. Tapi sekarang sudah tidak begitu dan sekarang sudah terjadi suatu kebersamaan lagi ya. Ya. Nah, kemudian juga apakah ada hierarkinya nih? Nah, ini dalam konteks desentralisasi ini, fungsi-fungsi yang ada tadi di governance tadi, itu apakah hierarkis di level nasional, provinsi, dan juga kabupaten, bahkan sampai desa ya. Nah, ini yang di satu hal yang membuat leadership itu di sistem kesehatan menjadi kompleks ya, karena governance-nya juga kompleks dan ada leveling pemerintahan. Nah, contoh tadi di sebuah provinsi ada banyak organisasi pusat yang bergerak di sektor kesehatan, misalnya BPJS, Badan POM, BKKBN, karantina, rumah sakit vertikal, dan sebagainya. Nah, bagaimana koordinasinya ini? Apakah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, misalnya Kota Jogja, DIY misalnya, itu bisa nggak mengundang Direktur Sarjito yang UPT pusat yang sangat besar di DIY ya, untuk kerjasama, untuk perencanaan bersama. Apakah Kepala Dinas Kesehatan Kaltim bersama-sama dengan regional BPJS yang tanda kutip itu seperti Pangdam ya, bukan berbasis provinsi karena seperti yang kita ketahui regional BPJS Jawa Tengah dan DIY itu jadi satu, seperti Pangdam di Ponorogo ya. Nah itu mau nggak untuk koordinasi dan sinkronisasi di Jawa Tengah. Nah ini hal-hal yang membuat komplikasi atau kerumitan dari leadership di level provinsi itu tinggi sekali. Ini. Jadi intinya di sistem kesehatan itu banyak pemimpin. Nah, yang memimpin organisasi masing-masing dan mempunyai kompetensi atau tidak mempunyai kompetensi sebagai pemimpin ya. Nah, ini yang bisa menarik juga. Kalau tidak tidak kompeten itu, waduh bisa uh, kaotik betul ya. Nah, sekarang bagaimana Undang-Undang Kesehatan 2023 itu dapat meningkatkan leadership sesuai wewenang masing-masing. Nah, ini yang menjadi isu kunci ya. Jadi artinya adanya Undang-Undang Kesehatan 2023 kalau dipakai bersama itu bisa menjadi kesepakatan semua pemimpin di sistem kesehatan yang begitu banyak nanti kita lihat ya. Nah, karena tipologinya, regulasinya itu memang undang-undang itu ada politiknya ya, ya di situ ya. Tapi juga ada teknisnya walaupun sedikit ya, banyak ya. Nah, benar peraturan pemerintah ya itu kalau kita lihat semakin sedikit politisnya dan begitu Permenkes itu sedikit sekali politisnya bahkan dikatakan tidak ada mungkin ya. Tapi kalau undang-undang itu teknis dan politisnya itu cukup signifikan ya. Jadi, nah ini yang menarik sehingga kalau kita lihat pimpinan sektor kesehatan di suatu daerah, misalnya Dinkes provinsi itu apakah bisa untuk memimpin berbagai hal di daerahnya yang menyangkut mengenai peraturan daerah, peraturan gubernur sampai juga peraturan-peraturan lainnya dinas kesehatan yang mengacu pada undang-undang, PP, Perpres dan Permenkes. Nah, ini yang tidak mudah. Oke. Nah, untuk itu mari kita lihat dulu ya diskusinya mengenai identifikasi pemimpin di sisi kesehatan dalam era desentralisasi.